telapak tangan atau tidak meniupnya. Artinya boleh ditiup, boleh tidak. Lalu mengusapkannya kepada wajah, kemudian pada punggung telapak tangan kanan, baru kemudian yang kiri. Artinya tertibnya tayamum seperti itu. Menepuk tangan ke tanah atau ke benda lain yang ada debunya, kemudian bisa kita tiup telapak tangan tersebut atau tidak. Silahkan ya dipilih. Mungkin kalau tanah banyak debu banget ya mungkin ditiup biar sedikit berkurang. Kalau sepertinya tanahnya debunya sedikit ya tidak perlu ditiup, langsung dipakai bertayamum, yaitu mengusap muka sama seperti air, jadi diratakan muka semuanya. Tidak hanya depan tapi diratakan semua ya, seperti basuh muka ketika berwudu. Nah, setelah itu mengusap punggung punggung tangan kanan seperti ini. Kemudian balik yang kiri. Seperti itu tertibnya. Tidak kiri dulu baru kanan. Seperti itu. Berarti enggak satu kali tepukan untuk dua muka dan tangan. Nah, itu juga ada dua hadis yang mengatakan Rasulullah itu satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan. Nah, ini dimasukkan ke dalam catatan kaki oleh penulis. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah tayamum dengan dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk mengusap muka dan pukulan yang kedua untuk mengusap kedua tangan hingga ke siku. Nah ini hadis yang sampai siku. Diriwayatkan oleh Daruqutni, Baihaqi dan Hakim. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ali bin Zobyan, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ad-Daruqutni berkata, Yahya bin Al-Qattan dan Hushaim menganggap hadis tersebut mauquf, dan itulah yang benar. Yahya bin Qattan berkata, Ali bin Zob'an itu orangnya dhaif, lemah. Ini ada sebagai satu ketelitian atau kehati-hatian dari para perawi. Ketika mendapati perawi itu lemah, maka hadisnya tidak dipakai karena dikhawatirkan dia lupa atau sebagainya. Itu hanya kekhawatiran saja. Bisa jadi ini benar, tapi karena dia orangnya lemah, nah itu sebagian perawi tidak mau memakai hadisnya. Khawatir jangan-jangan dia salah. Seperti itu. Dan catatan yang kedua, ada yang meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, dari sunnah seorang tidak boleh melakukan sholat dengan tayamum kecuali hanya satu sholat wajib. Nah ini dari Ibnu Abbas. Dan hendaklah dia tayamum untuk sholat wajib yang lainnya. Nah, jadi dari Ibnu Abbas ini disimpulkan tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Nah, dan ini diriwayatkan kembali oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Al-Hasan bin Imarah, dari Hakim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Hadis ini sangat lemah sebab dalam sanadnya terdapat Al-Hasan bin Imarah. Dia adalah sangat lemah. Artinya ini tidak dipakai lagi oleh para perawi yang siqah, karena kekhawatiran mereka dikhawatirkan ketika Hasan bin Imarah ini lupa atau lalai dalam meriwayatkan hadis karena tadi lemah hafalannya. Mungkin kalau di kita aja, kalau orang-orang yang lemah hafalan itu kan seringkali kalau ada sesuatu kontes atau perlombaan kan dia tidak masuk yang utama untuk berangkat karena dikhawatirkan ketika tadi suka lupa atau salah dalam membacanya. Itu contoh gampang kita seperti itu, maka perawi pun seperti itu. Jadi banyak sekali mereka tidak mengambil hadis dari seseorang karena orang tadi lemah dalam hafalannya.
Nah, termasuk tadi ketika tayamum untuk 1 kali sholat. Jadi artinya kalau kita duhur tayamum, padahal sampai asar itu tidak batal secara dohirnya. Nah itu tapi dari hadis ini harus bertayamum kembali. Padahal tayamum adalah pengganti wudhu. Artinya kalau wudhu itu belum batal, bisa dipakai untuk sholat kembali. Seperti itu. Jadi artinya tayamum itu juga bisa dipakai untuk 2 atau 3 kali sholat selama belum batal. Nah, artinya sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga artinya membatalkan tayamum. Itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika buang hajat, baik air besar atau air kecil, junub dan lain sebagainya, ketika itu membatalkan wudhu, itu juga membatalkan tayamum. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan dengan tayamum. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, karena kita juga seringkali tidak mendapatkan air atau kita sakit. Nah, sehingga ketika kita safar tidak dapat air, nah bisa dengan tayamum. Atau ketika sakit yang parah dan ketika terkena air sakit bertambah parah, nah, atau bahkan bisa menjadi menyebabkan kematian, kita bisa melaksanakan tayamum. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada